Kita ulang ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi proposal untuk bagian kedua. Bagian pertama kemarin kita sudah lihat dan membicarakan mengenai proposal ini. Proposal itu apa? Nah, seperti apa dan bagaimana contohnya? Oke, kita masuk ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu agar pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Saya ulangi sedikit. Apa ini maksud dengan proposal? Ini saya ulangi sedikit, kita ingat-ingat pembelajaran yang lalu. Apa ini maksud dengan proposal? Proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis secara sistematis yang bertujuan untuk menjelaskan secara detail rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca. Oke, kencang ya. Kencang. Oke, bagus. Siapa tadi yang jawab tuh? Putri Dini, Sir. Oh, Putri Dini. Great. Bagus sekali. Oke ya, kita mulai. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Pertama itu menjelaskan bagaimana sih isi dari sebuah proposal. Yang kedua itu, dalam sebuah proposal tentu saja ada sistematikanya. Sistematika penulisan, susunannya, ya ada dia sistematika dari sebuah proposal. Kira-kira gimana sih sistematika proposal itu? Nah, yang ketiga, menjelaskan unsur-unsur kebahasan dari sebuah proposal. Seperti apa unsur dari kebahasan sebuah proposal? Oke, yang ketiga itu, yang berikutnya mempresentasikan atau menanggapi hasil dari sebuah proposal. Oke, kita lihat dulu isi proposal. Bagian pertama itu isi proposal. Oke, tadi kata Putri Dini, proposal itu sudah disusun secara sistematis untuk sebuah kegiatan dan lain-lain tadi dia sebutkan. Oke, itu benar. Jadi proposal itu dibuat oleh seorang atau suatu instansi bisa itu dibuat untuk meyakinkan si pembaca proposal tadi bahwa proposal, kalau untuk proposal penelitian untuk mahasiswa sarjana S1 itu untuk meyakinkan bahwa penelitiannya ini layak untuk masuk ke tahap selanjutnya, melakukan penelitian di lapangan, mengambil data. Maka dia harus bisa meyakinkan. Ada juga kalau dalam teks negosiasi, udah belajar ya teks negosiasi ya? Halo, udah belajar? Dasar. Oke, ini saya untuk mengingatkan sedikit dengan materi kelas 10, untuk teks negosiasi proposal itu bisa berguna sebagai pengajuan negosiasi. Oke, jadi di sini proposal suatu kerja atau kegiatan, proposal berisi program kerja dan bagaimana teknis pelaksanaan dari sebuah pekerjaan tadi. Terus proposal juga bertujuan mendapatkan persetujuan atau dari pihak yang berkepentingan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lihat dalam isi proposal. Yang pertama, isi proposal itu secara umum berupa usulan kegiatan. Ini untuk proposal kegiatan. Ada kegiatan di situ, adapun isi secara khusus dapat bermacam-macam bergantung pada jenis kegiatan yang diusulkan. Jadi tergantung kepada kontennya. Ada proposal tadi seperti saya beritahukan dalam pertemuan yang lalu, proposal itu pertama ada proposal penelitian, ya kan? Ada proposal penelitian dalam bidang pendidikan dan lain-lain. Masih banyak tergantung kontennya. Oke, di sini ada proposal dari kegiatan kerja bakti atau bakti sosial, perlombaan atau kegiatan lainnya. Bisa juga proposal yang kita buat untuk mengadakan suatu kegiatan di sekolah. Misalnya entah pentas seni ataupun seminar. Nah, itu nanti akan kita lihat bagaimana sistematikanya. Oke, kita lanjut. Jadi proposal itu dapat juga digunakan permohonan dana bantuan, itu udah pasti. Kita dalam isi proposal untuk mengajukan dana bantuan tadi, kita berusaha untuk meyakinkan orang yang membaca
proposal atau donatur agar mau menyumbangkan uangnya atau mendonasikan uangnya untuk acara yang kita buat. Jadi di sini saya lihat, saya berikan contoh proposal mengenai pentas seni atau kegiatan yang ada di sekolah. Coba dibaca dulu sebentar. Di sini sistematikanya yang pertama, ini sederhana, ini untuk proposal sederhana ya, kegiatan di sekolah. Yang pertama itu ada latar belakang. Tentu saya ulangi sedikit lagi mengenai latar belakang. Latar belakang adalah hal yang melatar belakangi mengapa, alasan kita mengapa acara itu kita laksanakan. Contoh nih, saat ini kasusnya adalah acara pensi atau pentas seni. Jadi kita buat di situ di dalam latar belakangnya mengapa acara pentas seni itu dibuat. Jadi di sini disebutkan alasan pentas seni dapat dibuat itu apa? Selain dance modern juga mampu mengembangkan kreativitas siswa. Di sini dia mengembangkan kreativitas siswa dalam hal tarian. Ada pula kontes band penyanyi yang akan menambah kesan semangat dalam suasana. Pentas seni pula diadakan untuk menghibur. Sebentar lagi akan menghadapi ujian. Jadi di sini dia ada mengembangkan kreativitas dan sebagai sarana hiburan. Setelah itu pentas seni hiburan dalam rangka perpisahan. Jadi menurut proposal ini, sehingga OSIS dari sekolah SMA Negeri 48 Jakarta ini membuat acara pentas seni. Jadi di sini ada 3 yang melatar belakangi mengapa proposal itu dibuat. Yang pertama mengembangkan kreativitas, dan yang kedua ini sarana hiburan, dan yang ketiga ini adalah hiburan dalam rangka perpisahan. Jadi hiburan dalam rangka perpisahan. Jadi untuk masuk kepada yang kedua, sistematika yang kedua yaitu tujuan. Tentu dalam sebuah proposal atau dalam sebuah kegiatan kita memiliki tujuan mengapa kegiatan itu kita laksanakan. Oke, itu di bagian sistematikanya yang kedua, bagian B-nya, maka kita buatlah tujuan kegiatannya. Jadi di sini tujuan kegiatan yang ada dalam proposal ini ada 4. Yang pertama itu mempererat tali silaturahmi, memupuk semangat, meningkatkan kreativitas siswa, dan sebagai sarana hiburan. Sejauh ini ada pertanyaan mengenai latar belakang dan tujuan kegiatan. Ada pertanyaan? Kita lanjut? Nggak tidur kan? Pada diem semua? Oke, kita lanjut. Kita masuk pada bagian isi. Jadi kita masuk pada bagian dari isi proposal itu, seperti apa isi proposal. Ini sudah saya tampilkan kurang lebih seperti inilah kalau untuk proposal sederhana atau proposal kegiatan di sekolah. Di sini ada tema. Tentu dalam kegiatan ini ada tema yang akan diangkat. Setelah itu ada macam-macam kegiatan di sini, kegiatan laksanakan pentas drama, modern dance, dan band. Yang setelah itu peserta yang mengikuti pentas seni ini, yang akan tampil gitu. Jadi ada perwakilan masing-masing kelas. Setelah itu peralatan yang dibutuhkan, waktu ini yang paling penting. Ini rule acaranya harus ada, dibuat seperti ini, agar tidak berantakan atau tumpang tindih acaranya nanti. Andai kan ini tidak dibuat, nanti antara kelas 10, kelas 11 itu ada bisa salah persepsi mengenai waktu kapan mereka tampil. Jangan-jangan nanti pada awal kelas 10 yang tampil ternyata nanti bisa diserobot oleh kelas 11. Itu makanya dibuat. Waktu dan tempat pelaksanaan ini sangat penting sekali. Setelah itu susunan acara juga. Ini yang paling penting. Susunan acara ini agar acara itu lebih terarah dan tidak buang-buang waktu. Jadi kalau di sini kita bisa lihat dari pukul 2 sampai pukul 2 siang sampai pukul 2:20 siswa kumpul di gedung ini, di koordinator ini. Jadi harus ada susunan acara itu dibuat dalam sebuah proposal kegiatan. Lanjut. Setelah itu ada susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan ini tentu harus dibuat. Jadi di sini bisa dilihat siapa saja pelindungnya, pengarah, penanggung jawab, dan semuanya, termasuk seksi-seksi yang terlibat di dalam
kepanitiaan atau dalam acara pentas seni ini. Setelah itu anggaran dana. Anggaran dana ini juga harus ditampilkan agar orang-orang bisa dapat menilai bahwa acara ini membutuhkan dana berapa, dari mana saja dapat sponsor, sehingga orang bisa melihat ini secara benar lah. Andai kan tidak kita keluarkan, tidak kita tampilkan anggaran dana, ini bisa menimbulkan persepsi yang lain bagi orang lain. Pasti orang bisa berkata mungkin apakah ada korupsi di sini, pengambilan dana atau bagaimana. Nah, maka harus dibuat. Berikutnya adalah penutup. Penutup ini ya sebagaimana bukan hanya dalam proposal saja, tapi di dalam teks yang lain atau artikel itu tetap harus ada penutup. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Berdasarkan dari contoh tadi, kita dapat merumuskan yang dimaksud dengan proposal adalah teks yang berupa permintaan kepada seorang atau suatu lembaga untuk melakukan suatu kegiatan. Di sini siapa lembaga tempat kita meminta di acara pensi ini? Siapa lembaga yang tempat kita meminta untuk dilaksanakan acara ini? Ayo. Pak. Sekolah, oke. Berarti sekolah SMA Negeri 48 Jakarta. Nah, jadi di sini terjawablah suatu lembaga untuk melakukan suatu kegiatan. Kegiatan ini ya bisa kegiatan acara pensi tadi, bisa juga penelitian dan lain-lain. Jadi ciri-ciri proposal ini ada empat. Yang pertama itu proposal dibuat sebagai rencana kerja dari kegiatan yang akan dilakukan. Tentu saja dibuat sebagai rencana kerja kegiatan yang akan dilakukan supaya dia lebih terarah. Sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan ini untuk kita beritahukan kepada instansi, meminta persetujuan apakah acara itu boleh dilaksanakan atau tidak. Yang berikutnya, berisi latar belakang dan tujuan kegiatan. Sebuah kegiatan tentu ada tujuan dari kegiatan tadi dan apa yang melatar belakangi kita untuk membuat suatu kegiatan. Saya analogikan secara sederhana saja. Kenduri. Ada yang tahu kenduri itu apa? Tahu, Sir. Apa tuh? Kalau biasanya kayak sebelum acara resepsi pernikahan gitu, Sir. Ada namanya, ini kalau menurut kebudayaan ada kenduri arwah, ada kenduri selamatan juga. Kalau di tempat saya selamatan orang bilang. Jadi beginilah, kira-kira apa tujuan ini kenduri yang sebelum pernikahan tadi ya, kira-kira apa tujuan mereka melaksanakan kenduri tadi? Apa kira-kira? Coba dulu. Tentu ada tujuan, oke ya? Tentu ada tujuan kita untuk melaksanakan kenduri tadi. Salah satunya doa selamat, itu salah satunya. Jadi setiap kegiatan atau acara, tentu kita ada tujuan-tujuan yang akan kita capai atau apa yang melatar belakangi itu. Nah, contohnya seperti acara ulang tahun sajalah, kita contohkan, analogikan lagi acara ulang tahun. Tentu acara pesta ulang tahun ada tujuannya. Pertama ya mengingat pertambahan usia, ya kan? Maka diperingati, dibuatlah acara. Yang pertama tujuannya itu. Yang kedua itu apa? Mempererat tali silaturahmi. Maka diundanglah orang. Dan yang ketiga sebagai wujud syukur, masih diberi hidup sampai usia segitu. Nah, jadi dalam pembuatan proposal harus ada juga seperti itu. Apa yang melatar belakangi kita buat proposal? Pertama tentu kita tentukan judul dulu atau tema kita apa. Kalau ini temanya acara pensi, maka tujuannya harus ada. Apa yang melatar belakanginya? Seperti tadi pensi tadi apa? Mengembangkan kreativitas, sarana hiburan bagi siswa, setelah itu ajang perpisahan, ya kan? Oke, kita lanjut. Jadi proposal itu berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang dijilid, sudah tentu. Nanti saya akan lihatkan contoh proposal seperti apa, tapi yang saya lihatkan ini contoh proposal penelitian, karena tadi udah proposal kegiatan ulang tahun, ini saya akan lihatkan proposal penelitian seperti apa. Jadi ya kita masuk berikutnya yaitu sistematika proposal. Dalam penyusunan proposal tentu ada sistematika atau urutan dalam penyusunan sebuah proposal. Yang pertama itu ada halaman judul.
halaman judul itu seperti apa, nanti kita lihat. Terus ada daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 1 ini pendahuluan, latar belakang tadi sudah kita bahas, tapi itu contohnya untuk kegiatan ulang tahun, kegiatan pensi, sorry. Setelah itu ada rumusan masalah, batasan konseptual, review literatur, yang masuk bab 2-nya ada tinjauan pustaka, di sini teori-teori apa yang kita ambil gitu. Di sini review literatur ini teori-teori, sorry. Di sini ada manfaat penelitian di tinjauan pustaka tadi, ada tujuan mengapa penelitian ini kita lakukan, manfaatnya apa untuk orang lain dan untuk kita sendiri atau untuk instansi, maka kita tulis. Setelah itu hipotesis atau dugaan kita sementara. Setelah itu masuk kita bab ketiga, ini ada metodologi penelitian, ada metode penelitiannya seperti apa, teknik pengumpulan datanya seperti apa, teknik analisis datanya seperti apa, dan lampiran, daftar pustaka dan lampiran. Lampiran ini hal-hal yang mendukung seperti foto ataupun dokumen-dokumen dari instansi yang terkait. Setelah itu ada angket, mungkin kita dari teknik pengumpulan datanya ada kita gunakan angket, atau mungkin ada video. Ini contoh halaman judul dalam sebuah proposal. Ini judul. Nah, di sini ada syarat, diajukan faktor sebagai syarat. Ini untuk pengambilan sarjana S1 ya, Nak. Kalau ada rezeki nanti umur panjang, ada kesempatan sampailah anak-anak di sini nanti. Tapi untuk pembahasan detail mengenai proposal penelitian skripsi ini, nanti anak-anak akan diajarkan di mata kuliah itu metode penelitian. Nah, ini saya berikan contoh saja. Ini dia contoh dari proposal skripsi. Ini untuk halaman judul. Ini untuk daftar isinya. Nah, ini untuk daftar isi. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ini saya berikan lagi contoh proposal kebersihan lingkungan. Jadi di sini sudah saya buat poin-poin sistematika dalam penulisan dari proposal. Oke, karena proposal ini kebersihan lingkungan, maka latar belakang yang dibuat itu tentu mengenai kebersihan itu seperti apa. Masalah perdebatan, masalah terus berkembang, kasus yang menyangkut satu masalah kebersihan lingkungan pada tiap tahunnya terus meningkat. Inilah yang melatar belakangi mengapa proposal kebersihan lingkungan ini dibuat. Ini dia, kasus yang menyangkut suatu masalah kebersihan pada tiap tahunnya terus meningkat. Andaikan kasus kebersihan lingkungan ini menurun dan bahkan tidak ada, maka otomatis proposal ini tidak akan dilaksanakan. Jadi latar belakang ini, motif awalnya itu apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Paham? Paham nggak? Halo? Oke ya, kita lanjut. Di sini ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini kita ambil dari latar belakang. Jadi masalahnya apa saja nih? Karena ada kasus yang meningkat dari kebersihan lingkungan pada tiap tahunnya, maka dibuatlah masalah-masalahnya itu. Dibahas ini bagaimana kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Bagaimana cara untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Jadi ini yang rumusan masalahnya kita kerucutkan lagi kalau di dalam penelitian ini di lingkungan sekitar dia kerucutkan lagi. Karena kalau andaikan dibuat secara skala besar itu akan terkena di dana dan juga kemampuan. Oke, selanjutnya adalah tujuan. Mengapa tujuan penelitian? Sebuah penelitian tentu memiliki tujuan. Untuk apa penelitian ini dilakukan? Kalau tidak ada gunanya, ngapain dilakukan penelitian? Kalau tidak ada gunanya atau tujuannya, maka dibuatlah di sini dalam item tujuan penelitian. Jadi tujuan dalam penelitian kebersihan lingkungan ini supaya lingkungan di sekitar kita dapat terjaga, tetap terjaga kebersihannya. Yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan bersih. Terus ada metode dan teknik penelitian. Bagaimana metode dan teknik penelitian dalam penelitian ini? Jadi dia gunakan observasi. Penulis itu langsung dia gunakan observasi dan wawancara. Observasi itu apa?
Coba dulu, nah, apa itu ini maksud observasi? Pengamatan. Oke, pengamatan. Berarti secara tidak langsung observasi ini si penulis langsung terjun mengamati fenomena yang terjadi itu. Dia mengamati dan dia melihat fenomena yang terjadi itu, terus dia tuliskan. Setelah itu dia lakukan dengan metode wawancara. Wawancara ini dia langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Siapa yang akan menjadi sampel dan populasi sampel penelitian dia berapa, atau sampel penelitian dia ini siapa. Biasanya kalau dalam penelitian ini wawancara kepada masyarakat langsung. Masyarakat yang terlibat di dalam lingkungan ini. Oke ya, di sini peranan pelajar juga dimasukkannya dalam observasinya. Oke, lanjut ya. Sistematika penulisan. Nah, jadi penulisan proposal ini diawali dengan ini laporan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tentu perumusan masalah, tujuan, metode, teknik, dan sistematika penulisan pada bagian kedua berupa kajian pustaka. Jadi dalam kajian pustaka ini nanti anak-anak memasukkan teori-teori juga. Teori-teori lingkungan bersih itu seperti apa, hidup sehat itu seperti apa. Jadi di sini kan ada kebersihan lingkungan, maka yang diambil teorinya itu pertama teori lingkungan apa, pendapat siapa. Yang kedua itu masyarakat. Itu teori kebersihan, bagaimana cara menerapkan kebersihan di lingkungan. Oke, selanjutnya yaitu kajian dalam kajian pustaka. Ini sudah saya jelaskan tadi bagaimana diketahui kebersihan. Yang berikutnya cara menjaga kebersihan lingkungan, kesadaran masyarakat. Tadi kan sudah katakan masyarakat juga masyarakat dilakukan penelitian. Setelah diambil teori-teori tentang masyarakat. Setelah itu cara bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Lanjut. Ini penutup. Jadi di dalam sebuah ini laporan atau proposal harus ada penutup atau kesimpulan ini. Jadi kesimpulan dari proposal tadi apa? Karena nanti sudah ada hasil dari, kalau dalam skripsi dia itu kalau penelitiannya sudah selesai, maka nanti akan terjawab hipotesis itu, dugaan sementara tadi. Dugaan kita sementara apa? Andaikan kita angkat nih kebersihan lingkungan, dugaan kita sementara masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam hidup bersih. Maka nanti di kesimpulan itu hipotesis kita, maka nanti hipotesis itu akan terjawab di kesimpulan ini. Setelah itu baru ada saran bagaimana kita memberikan saran kepada pembaca dalam skripsi kita, ataupun dalam laporan kita, atau dalam proposal kita kepada para pembaca, dan juga ya khususnya kepada sampel yang menjadi penelitian kita tadi. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut. Ya. Tadi kan begini, Sir. Tadi kan ada proposal pensi. Itu kan proposal semi formal. Di situ ada tema. Apakah tema itu wajib ada di dalam suatu proposal semi formal atau enggak, Sir? Oh, yang ini tadi ya. Oke, ini ya, tema. Oh, dibuat proposal pelaksanaan. Ini biasanya dibuat di cover paling depan, nak. Harus dibuat. Kalau nggak, orang nggak tahu. Ini karena saya buat contoh sederhana aja dalam satu lembar. Andaikannya dibuat betul, ini kalau tidak contoh benar-benar kita buat ini nggak cukup nih satu lembar seperti ini. Jadi tema ini harus dibuat untuk di cover. Agar orang tahu, andaikan nanti kita kasih proposalnya, orang nggak tahu nih proposal apa, kan gitu. Nah, makanya harus dibuat, nak. Nah, paham? Seperti ini contohnya nih. Nah, nih. Kan dibuatnya, tetap harus judulnya. Harus dibuat. Kalau enggak, nanti orang nggak tahu ini proposal apa. Paham? Paham, Sir. Oke. Kita lanjut ya. Tadi sudah sampai penutup dan saran. Jadi ada unsur kebahasan proposal. Waduh, ini berantakan sekali nih. Jadi unsur kebahasan proposal ini, tapi masih bisa dibaca ya.
Saya bacakan, nanti saya perbaiki nanti di modul kita di psikologi, nanti bisa dilihat langsung. Oke, terdapat pernyataan yang bersifat argumen. Argumennya apa nih? Apa ini maksud argumen ini? Argumen itu pendapat ya nak. Jadi dalam sebuah proposal, baik proposal penelitian ataupun proposal kegiatan, itu harus menyampaikan argumen. Argumen itu bukan argumen kosong saja, tapi argumen tadi berdasarkan fakta. Fakta apa yang kita lihat di lapangan? Seperti tadi pensi tadi apa? Untuk sarana hiburan. Nah, mengembangkan kreativitas itu dia udah lihat dengan cara dilakukan ini, maka akan bisa mengembangkan kreativitas. Jadi kita harus ada argumen yang bersifat berdasarkan dari fakta. Jangan hanya argumen semata tapi tanpa fakta. Itu namanya hoax. Nah, jadi argumen tadi harus diambil berdasarkan fakta. Yang berikutnya terdapat pernyataan yang bersifat persuasif. Kalimat pada proposal dapat mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Andaikan proposal kita tadi meminta bantuan dana kepada donatur, maka kita harus persuasif ini membujuk atau kalau bahasanya merayu lah para donatur agar dia yakin mengeluarkan dana untuk membantu kita. Lanjut, banyak menggunakan istilah ilmiah baik berkenaan dengan kegiatan itu sendiri ataupun istilah berkaitan dengan bidang keilmuannya. Oke, banyak kata-kata ilmiah. Selanjutnya banyak menggunakan kegiatan metode, misalnya berlatih membaca, mengisi, mendokumentasikan, mengamati. Tentu dalam sebuah penelitian itu kita ada observasi, kita mengamati secara langsung dan mendokumentasikan apa yang kita temukan di lapangan atau temuan. Selanjutnya menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian yang ditandai oleh penggunaan kata merupakan, adalah, yaitu, yakni. Ini udah jelas ini. Selanjutnya menggunakan kata yang bermakna perincian. Seperti selain itu, pertama, kedua, ketiga. Menggunakan kata-kata yang mencerminkan sebuah perencanaan. Karena hal itu sesuai dengan sifat proposal. Menggunakan kata-kata bermakna tugas. Untuk menghindari kesalahan pahaman antara pihak pengusul dengan pihak tertuju. Jadi di sini harus hati-hati kita dalam menulis proposal ini. Jadi gunakan kata-kata tugas. Kata tugas itu kan ada konjungsi dan lain-lain ya nak. Itu nanti sudah dipelajari itu kata tugas. Oke, nantilah kita untuk review selanjutnya. Sejauh ini ada pertanyaan nih sampai unsur kebahasan proposal? Ada pertanyaan? Oke, karena Tidak ada, Sir. Tidak ada, udah paham ya? Udah paham ya? Nanti jangan lupa buka psikologi, di situ nanti saya akan kasih tugas dan modul mengenai materi kita ini. Jadi tolong nanti dibaca-baca, dipelajari juga. Jangan gara-gara pembelajaran daring ini kita jadi malas belajar ya. Jangan sampai kita malas belajar. Jadi pelajari nanti di psikologi. Itu juga bisa di-download, tentunya ada soalnya juga nanti, atau ada pertanyaan juga ada rubrik diskusi. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah. Semoga pembelajaran hari ini kita mendapatkan berkah dan kecerdasan tentunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, oh ya, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan, berdoa, dan jangan sampai lupa sholat. Oke? Oke, nak? Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.